Oke, kita masuk di materi khusus kuliah Profit 3 KP3. Pelajari false belief customer untuk produk jasa, skill, dan sewa alat. Ya. Oke, kita langsung masuk ke prinsip dasarnya. Prinsip dasar esensi dari penjualan adalah keyakinan Anda dengan keyakinan customer Anda itu harus sama. Ya, keyakinan Anda dengan keyakinan customer Anda atau calon customer Anda itu harus sama. Jika tidak sama, itu disebut dengan false belief. Ya, ini yang kita bahas tadi, pelajari false belief-nya. Lalu apa itu false belief-nya? Oke, false belief itu keyakinan yang salah ya. Contoh, ada calon customer yang mau beli mobil baru. Ini contoh ya, ada calon customer mau beli mobil baru. Nah, secara finansial dia mampu untuk beli mobil baru itu. Secara kebutuhan dia harusnya juga butuh beli mobil untuk dipakai untuk kesehariannya, karena dia seorang pengusaha. Ini contoh ya, finansial dia mampu dan secara kebutuhan dia juga oke sih. Harusnya pengusaha bawa mobil, nggak naik motor gitu ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Dia nggak jadi beli. Dia lebih milih tetap naik motor atau tetap naik bus misalnya, karena takut bayar pajaknya tinggi, takut biaya servisnya tinggi, takut tabungannya habis, takut inilah, takut itulah, dan lain-lain. Jadi karena ada keyakinan yang salah, menurut dia, kalau misalnya nanti aku punya mobil, bisa sih aku bayar cicilannya, ada sih aku DP-nya, ada sih, tapi gitu ya, nanti bayar pajaknya tinggi, tapi nanti biaya servisnya mahal, terus nanti tabungan aku jadinya habis, terus nanti kalau di jalan aku bisa kecelakaan, terus nanti aku bisa mobilku yang udah aku beli ini bisa kemalingan gitu. Banyak sekali keyakinan yang salah yang menancap di kepala dia, akhirnya dia nggak beli. Terlalu banyak pertimbangan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan false belief. Lalu apa false belief dari produk yang kita jual? Produk kita kan jasa, skill, atau rental alat ya, sewa alat. Apa false belief-nya? Nah, aku udah riset untuk jasa, apa sih yang mereka ragukan dari produk jasa, apa sih yang mereka ragukan dari skill. Nah, kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, false belief-nya jasa. Ya, jasa yang profesional ya, yang dia punya usaha tapi bukan dia sendiri yang mengerjakan, dia punya karyawan. Oke, false belief-nya apa? Itu yang pertama, mahal. Biasanya karena belum mengerti harga. Ya. Terus yang kedua, dia ngerasa ribet lah sama kalian, malah jadi makin ribet. Malah pakai jasa malah makin ribet gitu. Ya kan? Nah, kalimat penawaran Anda harus menjawab keraguan-keraguan di atas, plus Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain mereka. Contoh, misalnya Anda punya usaha barbershop yang profesional ya, yang potongan-potongan pangkasannya itu udah yang modern lah, bukan yang asal potong, asal pendek aja, bukan. Ini yang lebih kekinian lah ya. Nah, contohnya gini, pangkas harga 15.000 itu hanya potong rambut, tapi pangkas harga 50.000 membuat wajah Anda jadi lebih ganteng, dapat cewek idaman, gak cukup hanya pendek rambut gitu. Ya, aku ulangin, pangkas harga 15.000 itu hanya potong rambut kan kawan. Pangkas harga 50.000 membuat wajah jadi lebih ganteng. Untuk bisa dapatkan cewek idaman gak cukup hanya pendek rambut aja. Jadi Anda bilang mau mematahkan false belief yang ada di pikiran customer Anda. Alah, mahal
Masa pangkas gitu aja 50.000 gitu. Di simpang sana gitu, di tempat sana tukang pangkas cuma 15.000. Iya sih 15.000 gitu kan. Kita kan mau bilang nih, dari contoh kalimat penawaran kita yang ini, dari contoh kalimat penawaran kita yang ini, kita mau bilang memang betul kalau sekedar motong rambut aja itu memang cukup 15.000. Tapi pertanyaannya, kamu kelihatan jadi keren gak setelah itu? Ya kan? Nah kalau misalnya kamu hanya mau sekedar mendekin rambut atau bikin botak yang gak ada keren-kerennya, ya iya monggo silakan 15.000. Karena ya Anda pasarnya itu. Tapi kalau Anda mau dengan potongan rambut yang disesuaikan sama bentuk wajah kamu, nggak asal potong-potong aja, ya ini yang 50.000. Saya jamin kalau misalnya suatu hari nanti kamu ketemu cewek idaman kamu, cewek idaman kamu kan kelepek-kelepek deh kan. Nah, dari contoh kalimat penawaran ini kan menjawab hanya satu false belief. Ya, satu false belief yang mahal karena belum tahu atau belum mengerti harga, gitulah ya. Nah, kalau untuk merasa ribet yang contohnya seperti apa? Misal kalau Anda wedding organizer yang biasanya ya kalau misalnya mau kawin ya kawin aja, pakai panitia keluarga aja gitu kan. Nah kalau misalnya pakai wedding organizer nanti malah diatur beginilah, harus begitulah, nanti begini, nanti jadwalnya begini, malah lebih ribet menurut sebagian orang yang belum mengerti. Ya. Jadi kalau kawan-kawan di sini punya usaha jasa tapi bukan barbershop, bukan wedding organizer, coba dipikirin. Kira-kira bisa nggak dicerna materi di sini, lalu Anda ubah ke bisnis Anda. Saya pun udah jelaskan di awal karena produk jasa ini kan banyak. Jasa jenisnya juga banyak. Ada sekarang macam-macam jenis jasa. Jadi kawan-kawan silahkan sesuaikan sendiri. Oke ya. Kita langsung ke false belief-nya skill yang perorangan, yang sendiri-sendiri. Apa sih false belief-nya mereka? Kalau Anda terlihat sendirian ya, terlihat tidak profesional ya. Yang pertama ya, ragu Anda bisa mengerjakannya karena Anda nggak punya pengalaman. Mereka pikir ya gitu, Anda baru-baru belajar gitu, jadi mereka merasa ya Anda ini masih coba-coba lah, jadi mereka masih ragu. Yang kedua, takut hasilnya nggak sesuai harapan, lebih bagus pilih yang lebih profesional aja lah. Ini ada yang seperti ini. Ya, yang ketiga takut ditipu. Misalnya Anda minta DP dulu, Bu, DP dulu ya Bu, nanti saya bisa perbaiki laptopnya, tapi boleh ya nggak Bu DP dulu Bu, biar saya beli alat-alatnya gitu. Mereka ragu, ini nggak profesional banget ini. Saya suruh perbaikin, tapi mana dia minta uang dulu. Harusnya kan selesai dulu nih baru minta uang gitu. Nah ada yang model-modelnya punya keraguan atas jasa atau skill Anda. Ya, jadi Anda harus membereskan ini dulu. Tapi begitu pun ya kawan-kawan semua, kalaupun Anda sudah tahu false belief-nya di antara tiga ini, ya biar kita jelaskan lagi. Di antara tiga ini, ragu Anda bisa mengerjakannya, takut hasil nggak sesuai harapan, atau takut ditipu misalnya. Anda ya silahkan aja search dulu. Tanya, ketika ada orang yang mau sewa skill Anda, sama dengan yang jasa juga ya. Ketika ada orang yang mau pakai jasa bisnis Anda, lalu mereka nggak jadi, seperti cerita contoh mobil yang tadi, yang ini, mereka nggak jadi, terus mereka mau pulang nih. Sebelum mereka pulang Anda jegat dulu, oh, Mbak atau Pak atau Bu gitu misalnya. Bu, boleh nggak saya tanya? Ini kan udah nggak jadi. Boleh nggak saya tanya? Kenapa ya kok nggak jadi? Nggak apa-apa kok kalau nggak jadi, tapi setidaknya saya paham. Saya kan masih baru nih Bu. Ya nggak apa-apa, kita merendah aja. Ya kan Bu? Jadi saya pengen lah Bu, saran dari Ibu. Kira-kira kenapa ya Ibu nggak mau ambil jasa saya?
kenapa ya ibu nggak mau ambil skill saya gitu untuk bisa memperbaiki atau misalnya untuk membantu ibu, contohnya gitu. Nah, lalu ketika dia sudah menjawab apa yang membuat dia nggak jadi memakai jasa atau skill Anda, ya Anda catat. Mungkin nggak ada di bagian dari yang 3 ini atau yang dari yang 2 ini. Dari jasa nggak ada yang 2 ini, mungkin dari yang ketiga ini juga nggak ada, mungkin yang lain. Anda catat, berarti itu tambahan buat Anda ya, tambahan false belief. Ingat, itu harus Anda catat benar-benar. Kenapa orang ragu sama Anda? Kenapa orang ragu sama jasa Anda? Itu Anda catat. Itu poin penting evaluasi yang harus Anda kerjakan. Ingat, di perkenalan aku udah bilang kita harus belajar 100%, take action itu 300%, dan evaluasi lagi 100%. Oke? Yang ketiga, false belief sewa alat atau rental, ya. Nah, hampir sama dengan jasa. False beliefnya biasanya mereka merasa mahal. Biasanya karena belum mengetahui spek kualitas alat Anda gitu. Anda dibandingkan sama alat-alat yang lain. Misal kalau Anda sewa sewa alat sepeda mungkin ya, sewa keyboard pesta misalnya. Ya, dia samakan, Anda keyboardnya KN-nya udah spek tinggi, dia samakan dengan keyboard yang KN spek rendah gitu. Misalnya gitulah. Karena sama juga nih, rental saya bingung. Rental saya tuh sewa alat ini macam-macam jenisnya. Ya, Anda coba sesuaikan aja. Yang kedua, false belief-nya itu takut rusak. Akhirnya takut mengganti kerusakan. Misalnya kalau rental mobil. Ya, rental mobil ini mobilnya udah mobil capek nih. Karena udah melalang buana ke pelosok-pelosok negeri. Tiba Anda pakai, giliran rusaknya Anda disuruh ganti. Nah, ini kan false belief. Akhirnya mau rental mobil Anda, tapi gara-gara takut dia melihat kondisi mobil Anda ini udah lama dipakai untuk berbisnis, mereka ragu makanya. Nanti rusak malah disuruh ganti lagi gitu. Nah, ini yang harus Anda bereskan. Jadi kalau misalnya pun mereka ragu, ya Anda harus buat kalimat penawaran yang menjawab keraguan-keraguan mereka. Ya, plus Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain. Contoh misalnya rental sepeda goes di sini. 7 dari 10 orang yang rental dari 10 goes di sini bilang kalau sepeda goesnya itu sangat ringan sehingga bisa bakar 1000 kalori tiap hari gitu. Jadi bisa kurus deh lebih cepat. Nah, di sini kita bedah. 7 dari 10 orang yang rental sepeda goes di sini bilang kalau sepeda goesnya di sini enak kali bawanya, ringan gitu. Jadi akhirnya bisa bakar kalori lebih cepat. Jadi bisa lebih kurus lebih cepat deh gitu. Itu kan bisa kurus lebih cepat deh. Yang ini bisa kurus lebih cepat. Ini kan gain, ya kan? Orang rental sepeda goes ngapain? Motivasinya ya olahraga kan. Ya walaupun ada orang yang rental sepeda goes itu hanya untuk foto, ya 1-2 orang, bukan target market Anda. Tapi mereka yang rental sepeda goes di sini itu kan untuk gain mereka supaya bisa olahraga, bisa lebih sehat. Biasanya sehat nomor 2, kurus nomor 1 kalau dia gendut, ya kan? Nah, dari 7 lebih banyak ya daripada 3, ya kan? Kalau misalnya 10 orang, ada 7 orang yang bilang bagus, ada 7 orang yang merekomendasikan, berarti sisa 3 yang nggak komentar, belum tentu nggak suka juga. Nah, itu yang dijadikan kalimat penawaran. Berarti banyak ya yang ratingnya bagus ya gitulah. Kalau di talk bisnis online biasanya gitu, ratingnya bagus ya gitu. Nah, disitulah yang Anda harus bermain. Nah, Anda tinggal sesuaikan aja, ya. Nah, ini aku ingatkan lagi, semua contoh yang saya berikan adalah salah satu contoh dari jenis bisnis jasa, bisnis skill, atau bisnis sewa alat.
Jika contoh yang saya berikan tidak sesuai dengan jenis bisnis Anda, maka tugas Anda mencari kalimat penawaran seperti apa yang paling cocok untuk jenis bisnis Anda. Ditambah Anda bisa nambah-nambahin nih false belief yang lain. Mungkin dari jenis bisnis jasa atau skill atau sewa alat Anda itu tidak ada yang saya riset. Ya, maka dari situ Anda tambahin aja. Oke? Di sini aku punya quote. Quoteku ya, membereskan false belief yang ada di pikiran customer Anda adalah pekerjaan yang dibayar mahal. Ingat itu. Pekerjaan yang dibayar mahal. Jadi karena ini pekerjaan yang dibayar mahal, selayaknya lah kita mempersiapkan segalanya dengan serius. Riset lagi. Untuk Anda yang jasa skill dan sewa alat itu riset lagi. Tambah-tambahin lagi kuota stok-stok kata-kata kalimat penawaran Anda. Ya, oke. Materi bisnis yang udah kita pelajari, Anda sudah tahu target market KP1, pain dan gain KP2, yang ini false belief KP3. Next kita belajar dan sudah masuk ke materi umum ya kawan-kawan, pelajari titik kelemahan customer. Apa itu titik kelemahannya? Kita jumpa di video selanjutnya. See you next video.